Itu jadi beban Gibran ini. aja langsung. Atau kasih ke Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak di bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan, kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak. Lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang, dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan, jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh, tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja, rekam jejaknya melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen dan anggaran lainnya yang jumlahnya fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies Baswedan dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tetapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies Baswedan, tetapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat dikusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies Baswedan tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye menggumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tetapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi, bisa dibayangkan berapa juta rakyat yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada DKI lalu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi. Kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suaranya mayoritas masuk pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sedangkan Anies kalah telak. So, dapat dipastikan, Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta 5 tahun terakhir ini, jika Anies yang jadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana kalau menurut Anda?
Terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. KPK mau jadikan Anies tersangka kasus Formula E. Yusuf Kalla langsung pasang badan, tak mau capresnya terjerat kasus Formula E. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Formula E ini benar-benar bola yang panas buat Anies Baswedan. Kalau pada akhirnya KPK bisa mendapatkan tersangka dalam pembayaran komitmen fee yang dianggap mahal itu, Anies Baswedan bisa ikut terseret, dan kalau Anies akhirnya jadi tersangka, maka buyar jugalah mimpi SP dan JK untuk mengusung anak emasnya di Pilpres nanti. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, menyentil keras Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah lembaga pimpinan Firly Bahuri itu disebut-sebut sedang bermain politik. Tudingan KPK berpolitik itu mengemuka setelah Firly Bahuri memecat Brigjen Endar Priantoro, di mana yang bersangkutan disebut sebagai salah satu petinggi KPK yang tak setuju dengan pengusutan dugaan korupsi Formula E yang menyeret calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan. JK, panggilan akrab Yusuf Kalla pun menyebut bahwa KPK dilarang berpolitik. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu menegaskan, KPK tidak akan berfungsi dengan baik jika orang-orang di dalamnya ikut bermain politik praktis. Jika pimpinan lembaga anti rasuah itu berpolitik, maka KPK tidak akan netral dan independen. Kerja-kerja pengusutan kasus korupsi jelas dilakukan sesuai kepentingan pihak tertentu. JK juga mendorong Dewan Pengawas atau Dewas KPK bekerja sesuai perannya, yaitu mengawasi pimpinan dan pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Oh, pantas Anies selalu terbebas dari jerat kasus Formula E karena ada JK di belakangnya. Para pendukung dan juga elit partai selalu membentengi Anies ketika Anies mau dijadikan tersangka dengan cara merasa dizolimi dan lain sebagainya. Beberapa akhir ini, KPK memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Melihat hal itu, makin panaslah Anies Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Maka, orang-orang penting di belakang Anies pun mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan capres potensialnya. Capres? Apa ini ada hubungannya dengan capres? Ya, tentu ada lah. Anies Baswedan itu capres potensial untuk beberapa elit partai, terutama Surya Paloh dan JK. Surya Paloh sebagai petinggi Nasdem sejak lama sudah melirik Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Surya Paloh adalah politikus yang ambisius, dan dia tidak ingin lagi hanya menjadikan Nasdem sebagai partai pendukung dan pengusung saja. Surya Paloh ingin menjadi kingmaker, seperti Megawati dengan PDI Perjuangannya, yang selama 10 tahun ini menjadi partai yang berkuasa. Selain Surya Paloh, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anies? Ini pertanyaannya. Karena Anies jauh lebih mudah diatur-atur, sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anies bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara. Berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Karena itu, ketika tahu kalau Anies bisa tersandung dengan kasus Formula E, maka JK pun langsung turun tangan. Dia langsung pasang badan dan membuat narasi merasa dizolimi. Tapi banyak juga yang berpikir Anies akan keringat dingin karena program andalannya ini bakal diusut. Kalau bagi pendukungnya, mungkin ini akan disebut sebagai upaya menghalangi prestasi Anies dan langsung membuat narasi terzolimi dengan alasan KPK tak boleh berpolitik dan lain-lain. Tapi apapun hasilnya, Anies tetap bakal sempoyongan. Soalnya Formula E ini bukan hanya urusan pamer prestasi dari Anies, tapi jangan lupakan siapa orang-orang yang berada di balik Formula E ini, yang membuat ini seolah jadi proyek. Kalau Anies kena, habislah sudah. Kalaupun Anies tak kena, orang-orang di belakangnya bakal pusing 7 keliling. Dan yang terpenting adalah, seandainya nanti KPK berhasil membuktikan bahwa ada korupsi di Formula E,
maka citra politik Anies akan menjadi hancur berantakan. Ini adalah pukulan paling mematikan yang akan menghancurkan panggung politik yang sudah dia bangun sejauh ini. Tidak peduli apakah Anies terseret atau tidak, yang jelas Anies mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak kecuali KPK mengatakan tidak ada indikasi korupsi di Formula E. Bagaimana kalau menurut Anda?